welcome back to morning prayer ya, jam 5 pagi waktu Indonesia dan jam 6 pagi waktu Taiwan. Oke, kita sama-sama berkumpul bersama untuk berdoa, memuji memuliakan Tuhan dengan visi untuk fulfill the Great Commission and dengan misi untuk share gospel around the world ya, untuk prepare the way for the coming of Jesus Christ. Oke, semua-semuanya pada semangat ya, pagi-pagi kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya ya. Oke, sama-sama kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang luar biasa, Engkau memberikan ketenangan, kebahagiaan, Engkau memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Kami dapat berjalan, kami dapat makan, minum, kami dapat bekerja Tuhan, kami dapat berpikir Tuhan Yesus, kami dapat bernafas, dapat mendengar, bisa melihat Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas anugerah kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur juga buat Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami masing-masing, yang menjaga melindungi kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat malaikat-malaikat-Mu yang Kau utus Tuhan untuk melindungi kami di segala jalan kami dan menatang kami Tuhan di atas tangannya supaya kaki kami jatuh kepada batu. Kiranya Tuhan perisai daripada-Mu selalu melindungi kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami senantiasa sehingga kami dapat mengetahui yang mana yang baik dan mana yang jahat. Dan pasti dalam pertolongan dan kekuatan daripada-Mu untuk melakukan yang baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita nyanyi dulu ya sekarang. Nyanyinya itu Selain Kau Tiada Yang Lain. Wah, ini so sweet banget ya lagunya ya. Oke, dari William Kaun. Ini ada lagi ya teman-teman. Terus itu kita nyanyi Terima Kasih Yesus ya. Lanjut. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus buat segala yang Kau izinkan dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kita penyembahan ya teman-teman ya. Kayak yang kurang gitu kalau penyembahannya. Jadi kita penyembahan 3 menit aja. Teman-teman bebas mengungkapkan apapun kepada Tuhan. Doa apapun kita penyembahan dulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Shikala papa 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 papa, shikala papa papa papa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, banyak hal Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan Tuhan Yesus. Semua adalah rancangan-Mu ya Bapa. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kami Tuhan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dan baru setiap hari. Begitu dalam Tuhan, dapat tinggi lebar Tuhan, kasih-Mu melebihi tinggi langit dari bumi Tuhan, melebihi dalam lautan Tuhan, kasih setia-Mu kepada kami. Betapa penyertaan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu
firman-Mu senantiasa dalam hidup kami. Betapa mujizat-Mu menyertai kami setiap harinya. Penyertaan-Mu begitu besar dan indah Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu nyata Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasakan hadirat Tuhan teman-teman. Rasakan penyertaan-Nya. Terhubung Tuhan. Terhubung dengan Tuhan teman-teman. Abba lovers. Persoalan yang kita alami, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oleh iman ya teman-teman, oleh iman kita menarik mujizat Tuhan Yesus. Tuhan udah kasih berkat mujizatnya. Butuh kerjasama dari kita juga. Kita memiliki hati yang penuh iman untuk menarik mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah disediakan bagi umat-umat percaya. Iman ya teman-teman, mari kita berdoa dengan iman. Percaya penuh walaupun belum terjadi. Itu adalah iman. Apa Tuhan bilang? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar di antara adalah kasih. Jangan lupa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga, dan kekuatan kita. Dan yang kedua adalah mencintai sama manusia seperti diri kita sendiri. Karena God is love. 1 John 4 ayat 8. Satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Penyertaan Tuhannya. Udah 5 menit ya, cukup ya. Udah 20 menit aja teman-teman ya. Oke, kita Bible verse dulu 1 ayat aja gitu kan ya. Oke, kita ambil dari 2 Korintus 12 ya, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke. Jadinya ini jalan ceritanya adalah Paulus saat itu ada sakit ya, sakit. Kalau nggak salah dia lagi di penjara dan sakit, ada duri di dalam dagingnya gitu. Ada duri di dalam dagingnya, itu sakit. Kalau menurut pendeta yang aku dengar, itu pendeta Pak Aruna ya saat itu ya, kalau nggak salah juga. Ya dari pendeta itu adalah sakit paru-paru ya dia. Jadi dia susah bernafas gitu kan. Di penjara pula gitu. Dia baru mohon sama Tuhan, Tuhan aku udah melayanimu, sekarang aku lagi di penjara gitu kan, lagi persekusi gitu kan ya, menunggu keputusan penghakiman apakah dia dipersekusi ataukah dia di penjara berapa tahun gitu kan, lagi menunggu. Kok aku sakit juga di penjara gitu kan ya, udah melayani Tuhan, menginjil, terus itu di penjara saat itu, terus itu di penjara juga sakit gitu kan, ada duri dalam daging gitu kan, ini buat iblis gitu kan. Jadinya itu kenapa Tuhan gitu. Terus Tuhan menjawab
Ya udah, cukuplah bagiku kasih karunia yang ada padamu, karena dalam kelemahanlah maka kuasaku akan sempurna gitu kan. Jadinya ini adalah bukti ya kisahnya, kalau kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu kan. Kita butuh Tuhan ini gitu. Kita memang punya kelemahan masing-masing, setiap manusia di dunia ini punya kelemahan, nggak mungkin nggak punya kelemahan gitu kan, pasti punya kelemahan. Tapi apa yang membedakan kita anak-anak Tuhan dari anak-anak iblis gitu kan? Kita anak-anak Tuhan dalam kelemahan itu ada kelebihan kita. Kenapa? Karena kuasa Tuhan turun atas kita. Dalam kelemahan kita itulah menjadi kelebihan kita. Kenapa? Karena kuasa Tuhan turun atas kita dan itu menjadi kelebihan atas kita. Gitu. Kita tahu, oh ada Tuhan itu yang memberi dalam kelemahan kita menjadi kekuatan kita gitu. Kesaksian aku pribadi adalah dulu aku orangnya ceroboh, semua barang hilang gitu kan ya. Tapi ketika aku bertemu dengan Tuhan di tahun 2016, ceroboh aku semakin menghilang teman-teman. Nggak sebarangnya barang aku jarang hilang gitu kan, nggak ada pun gitu kan ya, ingat gitu kan, oh ini aku letak di sini, aku letak di sini gitu. Tuhan kasih hikmat, ya udah kalau kunci taruh di atas meja gitu, oh ya udah jangan lupa bawa kotak pensil gitu kan ya, setiap kali pakai kotak pensil jangan letak sembarangan gitu. Tuhan kasih hikmat, hal-hal yang simple gitu kan. Jadinya dalam kelemahan lah maka kuasa Tuhan akan sempurna gitu. Dalam kelemahan kita itu Tuhan ubahkan menjadi kelebihan kita gitu. Tuhan kasih hikmat-hikmat dari Tuhan itu gitu kan. Jadinya kalaupun saat ini teman-teman misalnya lagi sakit gitu kan, ataupun lagi dalam beban berat gitu kan, ada target atau dalam kesusahan dalam bekerja gitu kan ya, anggaplah itu proses gitu kan, proses ya pembentukan iman saudara-saudara gitu kan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kalaupun belum Tuhan angkat tuh kelemahan, belum Tuhan angkat tuh sakit, masih dalam penjara, masih sakit gitu kan. Oh bosnya masih nyebelin gitu kan ya. Terus itu belum bisa untuk keluar juga karena kondisi keuangan gitu kan, masih miskin gitu kan ya. Ataupun masih kekurangan gitu kan ya. It's okay gitu lah. Karena dalam kelemahan nah kuasa Tuhan akan sempurna gitu kan. Nanti ada aja yang bantu teman-teman gitu, atau Tuhan ubahkan gitu kan. Tuhan kasih itu nanti kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja gitu. Misalnya teman-teman itu memang udah dikasih dari Tuhan dari lahir kemampuan untuk berbicara atau berpresentasi gitu kan, ya itu memang udah kelebihan gitu kan. Kuasa Tuhan, gimana cara kuasa Tuhan bekerja gitu kan, oh kita udah pinter nih presentasi, kita udah pinter ngomong gitu kan. Tapi yang it's magic atau miracle adalah Tuhan mengubahkan nih dari teman-teman yang gak bisa misalnya public speaking, deg-degan kalau misalnya di depan orang atau nggak bisa presentasi gitu kan, terus tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja, kita berdoa sama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan ubahkan teman-teman dari takut dan malu public speaking depan saudara-saudara atau teman-teman Bible lovers. Akhirnya teman-teman bisa percaya diri, akhirnya teman-teman bisa presentasi dengan maksimal gitu kan. Di awalnya teman-teman gak bisa, itu kuasa Tuhan bekerja gitu kan. Itulah mujizat itu terjadi gitu kan. Kuasa Tuhan bekerja emang dalam kelemahan gitu kan. Jadi jangan khawatir, malah kita harus bersyukur atas kelemahan-kelemahan kita, karena disitulah mujizat Tuhan akan terjadi, disitulah kuasa Tuhan terjadi, disitulah Tuhan memberikan kuasanya, dan disitulah iman kita bertambah gitu kan, semakin dekat lagi dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi segambar dengan Tuhan gitu kan. Disitulah kita makin cinta kepada Tuhan gitu kan, disitulah kita akan lebih banyak berbuah untuk Tuhan gitu kan. Jadi disitu gitu kan, disitu dia ini kenapa Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanlah kuasaku akan bekerja gitu kan ya Tuhan. Jadinya kuasa Tuhan selalu baru setiap harinya gitu kan. Kayak kemarin ada kita kuasa Tuhan selalu baru setiap harinya gitu ya. Nah, kelemahanku lah kuasaku akan sempurna gitu. Dan dalam kelemahan itu nanti Tuhan ubahkan menjadi kelebihan kita, menjadi pribadi yang lebih indah lagi gitu kan, menjadi a better version every day gitu kan. Gitu. Jadinya teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah tertekan dalam kelemahan, tapi teman-teman harus bahagia malah dalam kelemahan. Kenapa? Karena disitulah kuasa Tuhan bekerja,
Disitulah kuasa Tuhan itu adalah mujizat Tuhan bekerja yang menimbulkan iman kita bertambah gitu kan, membuat kita semakin cinta kepada Tuhan, semakin berapi-api dalam Tuhan melayani. Kita semakin berapi-api dalam Tuhan melayani, otomatis kita akan mendapat hadiah-hadiah dari Tuhan. Hadiah-hadiah dari Tuhan itu banyak banget ya Tuhan. Ya teman-teman Bible lovers, ada karunia-karunia, ada banyak, ada karunia bernubuat, karunia hikmat, karunia pengetahuan, ya kan. Ada karunia apalagi iman kayak aku bilang tadi, ada iman, ada karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat, karunia berbahasa roh, menginterpretasikan bahasa roh, membedakan bahasa roh, dan itu semua untuk pelayanan, bisa menghasilkan buah-buah roh, yang mana kalau ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan akan kasih mahkota kehidupan bagi teman-teman, rumah baru, tubuh baru, nama baru, pekerjaan baru yang luar biasa pastinya ya teman-teman semuanya. Jadinya teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam pengujian, pencobaan. Teman-teman harus bersukacita senantiasa seperti firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan Tuhan bersukacitalah, karena di situ mujizat Tuhan terjadi dan di situ ada sumber kebahagiaan. Tuhan membolak-balikkan keadaan gitu kan. Biarlah orang lain meraka-rakakan yang jahat kepada kita teman-teman, tapi Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan. Biarlah orang-orang mengutuk kita, tapi Tuhan mengubahkan menjadi berkat. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kita akan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, bersukacita dalam perlindungan Tuhan, dan terjadi mujizat setiap harinya pastinya ya. Oke, teman-teman semua, sangat berberkati ya. Oke, teman-teman semua. Oke, ini udah berapa menit juga ya? Ini udah 28 menit kita. So, puji Tuhan, ini senantiasa ya teman-teman, aku mau kasih tahu ke teman-teman juga untuk setiap hari ya program kita. Setiap hari Senin sampai Jumat itu ada morning prayer jam 5 pagi waktu Indonesia. Ya, jam 6 pagi waktu Taiwan, karena teman-teman aku dari Taiwan juga ada yang ikut terkadang gitu ya. Ini sekarang cuma adik aku kayaknya yang ikut ya, Dorothy Tampu Bolon. Adik aku nih teman-teman ya. Tapi nanti tenang aja, ada rerunnya ya. Rerunnya itu teman-teman kalau nggak bisa ikut live, ada rerunnya itu bisa di IG, di IG aku. Ini aku simpan teman-teman. Aku simpan juga, dan bisa di YouTube aku juga @diana.tampubolon. Tapi kalau di YouTube itu memang terkadang karena aku lewat HP-nya, terkadang kena copyright teman-teman ya. Jadinya kalau ibadah rerun itu kalau mau yang ada musiknya gitu ya, ini di IG aja. Tapi kalau mau cuman yang kayak rerun kayak khotbahnya seperti ini aja, teman-teman mau lihat itu tuh di YouTube ada nanti ya. Nanti aku kasih solusinya, aku coba cari tahu lah ya teman-teman ya, karena ini kan masih baru aku ya, program-program aku masih baru, nanti improve lah setiap hari aku akan update gitu. Untuk sementara di YouTube nyanyiannya belum ada gitu, belum ada kalau ibadah rerunnya. Tapi kalau di IG teman-teman bisa lihat di IG itu masih ibadah rerunnya masih bisa, karena nggak kena copyright ya. Karena kalau di YouTube itu kena copyright itu sering banget, karena aku sering juga nge-vlog teman-teman ya, itu tuh sering banget kena copyrightnya. Bahkan di tempat-tempat itu kena copyright itu biasa juga gitu. Terkadang mirip ya, kayak tempel yang di sini tuh mirip sama Rusia, tempel yang ada di Rusia, jadinya dia kayak kena copyright juga, bisa tempatnya bisa juga kena copyright, musik juga bisa kena copyright gitu ya. Jadinya ya gitu teman-teman ya. Jadinya Senin sampai Jumat ada prayer morning jam 5 pagi waktu Indonesia Barat Indonesia, dan jam 6 pagi waktu Taiwan. Oke. Hari Sabtu kita ada prayer tower, itu kita lebih ke berdoa untuk Indonesia dan Great Commission otomatis ya. Itu jam 5 juga sama. Cuman ya temanya itu ya berbeda gitu ya. Pak prayer tower itu lebih ke Great Commission sama berdoa untuk Indonesia ya, untuk revival ya kan. Kemudian hari Minggu kita itu ada worship night ya, worship night itu jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam waktu Taiwan. Nah ini ada Belis juga ya. Belis ini adalah teman aku dari Taiwan ya.
Jadi ada adik aku, ada dari teman-teman dari Indonesia, ada teman-teman dari Taiwan, makanya aku ada punya banyak waktu ya gitu. Oke, jadinya itu aja ya teman-teman. Kita juga ada free gift ya every month ya teman-teman ya. Giftnya nanti di akhir bulan aku kasih tahu ya, simple gift but it's precious ya. Terus itu juga ada free ebook The Power of Love ya, karena cinta, karena Tuhan hukum kasih. Kalau di perjanjian lama kan hukumnya itu lebih ke hukum Taurat ya teman-teman. Tapi kalau di perjanjian baru itu kan lebih hukum kasih gitu kan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan setiap hati, jiwa, ragamu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih yang the power of love, atau karena God is love ya kan, di 1 John 4 ayat 8. Jadinya ini the power of love di free ebook bagi teman-teman semua. Ini benar-benar ilmunya daging. Kalau diimplementasikan niscaya teman-teman ya, kita dapat perkenanan dari Tuhan, kita dapat perkenanan dari manusia juga gitu. Manusia juga banyak yang senang sama kita. Kita nggak bisa bilang semuanya senang sama kita ya. Mungkin rata-rata ataupun mostly gitu kan. Teman-teman saudara itu pada suka sama saudara, mungkin musuh diubahkan menjadi teman mungkin ya gitu ya, dengan kasih gitu kan ya. Jadinya apa sih yang nggak bisa diubah dengan kasih ya? Ketika kita udah kita ambil hatinya ya, kita bisa dapat kasihnya gitu kan ya. Jadinya ini The Power of Love, ada buku, ada free ebook juga, bisa teman-teman download ya. Teman-teman download di bentar, aku kayaknya belum kasih ya ini linknya. Nanti aku kasih di sini ya linknya di caption gitu kan ya. Caption juga aku akan kasih. Oh, ada di ini teman-teman, di bisnis produk aku itu ada di products-nya gitu, ada e-booknya gitu ya. Nanti aku kasih di sini juga, dan ada di YouTube channel aku juga ya. Di setiap video-video YouTube channel aku itu ada free e-booknya. Nanti aku masukin ke sini juga captionnya, cara download free e-book The Power of Love. Itu benar-benar kalau diimplementasikan sip, mantap, dapat perkenanan Tuhan, dapat perkenanan manusia gitu, mostly perkenanan manusia gitu, karena pasti ada aja orang iri ya sama kita ya. Yang musuh Tuhan kita adalah iblis, yang musuh kita juga teman-temannya gitu. Anak-anak iblis yang musuh kita juga kita anak Tuhan gitu kan ya. Gitu ya. Oke, kita terus ada juga program-program kita ada banyak ya teman-teman. Juga ada tadi prayer morning gitu kan, ada prayer tower, ada worship night, ada free gift gitu, ada free ebook juga bagi teman-teman semua, ada prayer request juga. Prayer request ya teman-teman, dan consultations ya. Jadinya yang berbeda dari kita adalah kita bisa one on one, kita janjian aja gitu kan. Mungkin teman-teman merasa segan ya sama pendeta, mungkin pendetanya sibuk ataupun segan gitu kan, nggak punya fellowship, nggak punya komsel, ataupun segan juga karena sibuk gitu kan. Ya udah, teman-teman bisa didoakan oleh Diana sendiri gitu kan. Jadinya ya untuk itu ya kita bisa bersama-sama berdoa, sama mau konsultasi juga boleh one on one gitu kan. Karena aku nanti in the next juga di Maret ini aku tuh mau ikut beberapa kelas konsultasi ya, di kelas yang kelas dia tuh di CGCU ini ada kayak kelas konsultasi gratis gitu juga, kelas ya ilmu ya, training gitulah, kelas training seminar gitu. Aku mau ikutin itu supaya supaya aku lebih bisa berkontribusi lagi gitu loh sama teman-teman. Kalau berdoa kita semua bisa berdoa gitu kan. Pastinya harus dengan iman gitu kan. Tapi kalau konsultasi mungkin lebih orang yang berilmu ya. Jadi aku akan ikutin beberapa kelas konsultasi juga buat teman-teman sekalian. Jadi aku bisa memberikan solusi berdasarkan firman Tuhan dan bisa diimplementasikan ke daily life teman-teman semua juga ya. Nanti aku kasih tahu ilmu-ilmunya apa aja yang aku dapat dari kelas konsultasi aku. Jadi aku benar-benar ini kontribusiku ini program-programku ini untuk Tuhan ya, untuk menyelesaikan amanat agung. Pastinya bukan sendirian, bersama teman-teman sekalian semua juga yang ada di sini pastinya. Bagi teman-teman juga yang mau melayani ya, mau melayani itu juga bisa melayani di tempat aku ya, di Great Commission ini. Melalui tempat aku kita bisa bikin video edukasi bareng-bareng ya. Video edukasi aku itu ada di channel YouTube aku di @diana.tampubolon ya. Jadi teman-teman mau melayani, nggak mau melayani gereja gitu kan, karena mungkin melayani gereja udah full gitu kan, ataupun nggak kurang percaya diri, ataupun
kurang banyak lah kekurangannya gitu pun, atau kan ini kan kalau di tempat aku fleksibel ya teman-teman, ya teman-teman kapanpun mau melayani boleh gitu. Diana aku mau melayani ini gitu ya, perbedaannya sama di gereja kan teman-teman harus punya komitmen ya. Nah kalau di sini dia Diana aku mau melayani nih gitu kan. Nah, aku akan tanya teman-teman ini apa di sini cuma ada video education gitu untuk melayani gitu kan, video education, ada ebook juga, ada testimoni gitu kan. Nanti aku kasih mau melayani di bidang mana, terus teman-teman tinggal kasih satu karya aja gitu, satu karya aja gitu, nanti kita masukkan ke dalam YouTube channel aku gitu, satu karya aja gitu, satu karya, 2 karya, 3 karya, ataupun mau komitmen setiap minggu, mau dikasih aku mau dong Diana gitu berkarya untuk Tuhan gitu kan. Tapi aku nggak punya channel nih gitu kan, atau aku nggak punya waktu nih kalau misalnya di gereja gitu pelayanan, ya udah pelayanan di tempat aku aja gitu. Teman-teman kasih karya, mau video edukasi boleh, mau ide boleh gitu kan, atau mau ya kita ebook boleh gitu kan. Nanti aku bikin co-writernya gitu kan, co-writernya misalnya namanya Arthur gitu ya, jadinya co-writernya Arthur gitu ya, ataupun co-writernya John gitu kan, Arthur, John gitu, boleh banget, atau Olivia gitu kan, ya boleh banget, atau Ivan gitu kan, Earth gitu kan, boleh, it's okay banget co-writernya, ntar aku bikin ya, co-author ya, bisa dibilang co-author atau co-writer, boleh, co-writernya siapa gitu kan, kirimin aja karya ke aku, nanti aku bikin namanya ya. Jadinya untuk pertama-tama kita pakai free dulu ya teman-teman ya. Kita itu jadinya gratis gitu kan. Jadinya kalau teman-teman mau berbayar nanti aku akan kasih tahu nanti misalnya mau berbayar mau bikin nantilah kita jadi teman-teman ini aja save aja DM aja bagi teman-teman yang mau untuk pelayanan di program-program aku, mau kasih karya ke program-program aku, mau untuk berkontribusi untuk kerajaan Allah ya, untuk fulfill Great Commission, nanti teman-teman DM aja aku gitu. Karena kita kedepannya nanti kita punya aplikasi teman-teman ya gitu. Doain aja kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan kita punya aplikasi namanya ARTDI, ARTDI, ARTDI Bible Learning. Yang kita akan buat aplikasi di Play Store ya, akhir bulan ini atau enggak awal tahun depan kita buat aplikasi, very simple aplikasi aja, nggak usah kayak gimana gitu ya aplikasinya harus bagus dulu, enggak, kita upgrade semakin lama semakin bagus gitu ya, kita simple ya. Jadi teman-teman bisa learning di situ, kita bisa prayer tower di situ 24 hours ya. Nanti akan adain 24 jam gift di situ, semua juga ada gift nanti di sana ya, sama persis seperti ini tapi di aplikasi gitu ya teman-teman ya. Jadinya combine antara IG live plus YouTube gitu, plus TikTok. Aku juga ada TikTok, itu semuanya itu channel aku yang 3 ini aku combine-kan di aplikasiku itu namanya ARTDI gitu ya. Di akhir tahun ini kalau nggak awal tahun depan, a very simple application for the vision is to fulfill the Great Commissions, and the mission is to share gospel around the world. Oke, teman-teman, not one person but we are together to prepare the way the coming of Jesus Christ. Haleluya. Oke, teman-teman. Jadinya doain aja teman-teman, aplikasinya on the progress. Ini aku lagi bikin frameworknya gitu ya. Apa-apa aja yang ada di dalam sana, nanti kita kolaborasi lah teman-teman. Nggak harus pendeta terkenal kok. Ya teman-teman ini misalnya si Belis atau adik saya Dorti atau teman-teman aku yang lain yang mau memang bikin video edukasi ataupun course ataupun ebook gitu kan, yang enggak pendeta, itu bisa juga gitu kan, bisa juga, pokoknya semuanya bebas gitu. Dia ini program aku adalah freely ya, freely to worship God, freely to pray to God, freely to contribute to God, freely to search to God. Jadi freestyle semuanya gitu, free gitu, nggak harus teman-teman banker, teman-teman teacher, teman-teman misalnya ngamen juga kan, ngamen gitu kan, pengamen gitu, mau melayani Tuhan,
boleh, boleh banget gitu. Tapi kita edit ya teman-teman ya gitu, nggak asal gitu kan. Kita edit dulu, ini benar-benar ya, kita meeting lah sekali, 2 kali, 3 kali, benar-benar kita edit dulu, baru kita masukkan ke dalam aplikasi Diana yang namanya Ardi gitu ya, in the future gitu kan. Di Bible Learning gitu kan. Jadinya teman-teman tuh semua bebas untuk serve God di sini gitu kan. Atau teman bebas lah serve God. Jadi Ardi ini kayak freely, benar-benar free gitu kan. Tuhan kan yang dibutuhkan cuma hati teman-teman. Ya sama seperti Tuhan yang hanya membutuhkan hati manusia yang mencintai Dia gitu dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh gitu kan. Sama dengan Ardi application dan program-program Diana di sini untuk Great Commission ya, baik itu di IG, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, itu freely gitu kan. Terserah nih teman-teman, yang penting teman-teman punya hati, teman-teman Diana nggak melihat status, teman-teman harus punya harus pendeta dulu ataupun kuliah pendeta dulu, teologi baru bisa melayani Tuhan enggak gitu, baru bisa berkarya untuk Tuhan enggak, baru bisa berkhotbah enggak, semuanya bisa gitu, freely jadinya, semuanya bisa, yang penting hati ya, hati itu wajib ya kan, wajib, yang penting hatinya udah ada. Ya kan, untuk berkontribusi untuk Tuhan Yesus, The Great Commission. Dan ya setelah itu boleh untuk di sini. Nanti kita nanti DM aku aja pokoknya kalau mau berkontribusi, mau ngasih karya, DM aku aja. Di Instagram boleh, terus itu di ID lain juga boleh, di great.commission ya. Terus itu di Facebook boleh juga, di TikTok boleh, itu ada di profile aku semuanya. Aku taruh business card aku juga di situ. Jadinya boleh menghubungin aku dimanapun karena aku memang cek setiap hari gitu ya. Jadinya tapi yang paling aktif sih itu di Instagram sama di YouTube ya, sama di Instagram sama YouTube ya. Kalau misalnya mau prayer request ya di line gitu kan. Nanti aku bikin di story juga prayer requestnya setiap hari. Jadinya teman-teman untuk reminder teman-teman juga untuk berdoa gitu kan ya. Nggak bisa berdoa sendiri, kita berdoa bareng-bareng gitu kan. Diana aku mau berdoa tapi aku cuma nggak tahu mau doa apa, aku cuma terima kasih Tuhan aja selesai gitu kan, amin, terima kasih Tuhan, amin gitu kan ya, kayak doa anak kecil gitu ya, terima kasih Tuhan, amin, ya udah kita berdoa sama-sama gitu ya, doa sama-sama kita ajarin, yang penting doa itu hati sih gitu ya, kayak curhat lah ke Tuhan gitu, ajak ngomong Tuhan, ajak ngobrol Tuhan aja gitu. Jangan lupa berucap syukur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai situ aja dulu, aku udah kebanyakan ngobrol kayaknya, ini udah 40 menitan juga. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa, jangan lupa sembah Tuhan. Keep smile and always happy. Bye bye teman lovers, see you tomorrow in the morning.